Ya, pendengar, kita ketemu di Dialog Olahraga Sorot Prestasi dan pada kesempatan edisi hari ini, hari Sabtu 4 Februari 2023, kami akan hadir hingga pukul 9. Satu tema yang sudah kami siapkan, yakni tentang totalitas Pasopati memberikan dukungan kepada tim Persis Solo. Kenapa tema ini kami angkat? Karena pada 9 Februari mendatang, Pasopati genap berusia 23 tahun. Nah, kami kehadiran 3 orang narasumber. Semuanya hadir di studio dari Surakarta. Yang pertama adalah Isnaini, Sekjen Pasopati, ada Mayor Haristanto, pendiri Pasopati, dan juga Ahmad Ramdon, sosiolog dari UNS. Tetaplah bersama kami, Sorot Prestasi bersama saya, Edwi Puryono. Mati para pendiri juga membawa nama baik Pasopati, baik di lingkungan Solo Raya ini sampai ataupun di Indonesia. Bahkan Pasopati juga sampai di luar negeri juga. Ada dari Korea, Jepang, kemudian ada Taiwan. Dan untuk di Indonesia sendiri sudah ada duta besar yang ketika ada event pertandingan di wilayah-wilayah tertentu kita tinggal mengkomunikasikan. Jadi untuk acara tahun ini mungkin nanti akan kita rapatkan dengan Ketua Korwil karena ada beberapa masukan-masukan. Kita terima masukan semuanya karena itu masukan-masukan dari teman-teman ini adalah harapan Pasopati ke depan seperti apa. Jadi seperti itu. Sudah ada bocoran barangkali Mas Is. Biasanya kan aksi-aksi ini sudah teragenda ya, walaupun memang masih tunggu masukan dari Korwil. Barangkali dari DPP sendiri? Ya, kalau dari DPP insya Allah ya acara sederhana. Kemungkinan kita belum nembusi Pak Mayor selaku pendiri, ya kan? Insya Allah ya, nanti karena kita juga baru bertemu, nanti kita kulon dengan Pak Mayor. Insya Allah kita pinjam tempatnya lah untuk karena saya bukan dari bagian dari pendiri dan tahu kami itu Pasopati berdiri di tempatnya Pak Mayor. Kita melihat sejarah di sana. Nah, nanti kita acara sejarah di sana, tapi juga ada masukan-masukan dari yang lain kita juga terima. Jadi keputusan nanti di hasil rapat Korwil yang rencananya kalau tidak minggu besok. Ini masih ada waktu beberapa hari ke depan, paling tidak ke 9 ya? Iya, tanggal 9, karena kita juga tanggal 6 itu kan Persis Solo main, Mas. Oke. Jadi kita ada 2 agenda yang kita harus bahas itu. Yang pertama nanti siapa saja yang datang ke Madura, karena kita sudah dihubungi dengan teman-teman Madura. Dan yang kedua nanti bahas tentang ulang tahun Pasopati yang ke-23 ini. Ya, artinya nanti ada tour ke Madura untuk memberikan dukungan kepada Persis Solo? Ada, Mas. Kita dapat kuota itu dari sana tuh 5% dari 7.000 kuota tiket yang dicetak. Jadi sekitar 350. Kemarin kita sudah dihubungi dari Polres Madura dan teman-teman Kacung Mania atau pendukung Madura United, dan kita juga sudah koordinasi dengan teman-teman Pasopati Jawa Timur, sudah koordinasi dengan supporter di sana. Kemudian kita juga sudah membahas di tingkat internal kita di Korwil di sini. Oke, saya ke Pak Mayor. Tadi Bung Is tadi menyebut nama Bung Mayor sebagai salah satu pendiri Pasopati. Biasanya kan memang harus ulang dulu minta masukan-masukan ya, karena sebagai sesepuh gitu kan. Kira-kira gambaran apa Bung Mayor yang nanti akan dilakukan oleh panjenengan selaku salah satu tokoh yang dituakan oleh Pasopati untuk menyambut 23 tahun eksistensi totalitas dari Pasopati yang terus memberikan dukungan kepada Persis Solo di usia yang 23 ini, Bung Mayor? Ya, menurut saya tidak harus ya. Kata-kata harus terlalu berlebihan. Jadi tapi itu sebuah niat yang luar biasa yang harus saya hormati dan saya berterima kasih. Artinya bahwa sejarah 23 tahun yang lalu memang masih tercatat di anak-anak kita gitu. Yang di DPP sekarang ini saya mengucapkan terima kasih sebagai kebanggaan karena memang seperti jargonnya Bung Karno, jas merah gitu. Jangan sekali-kali melupakan sejarah gitu. Jadi beberapa tahun yang lalu memang setiap tanggal 9 Februari ada semacam tumpengan, ada doa syukur dan sebuah sukacita di sana. Biasanya tumpengan itu. Jadi mungkin beberapa kali sudah di sana. Jadi saya welcome, silakan datang ke sana karena itu sebuah kehormatan bagi saya karena tempat kelahiran Pasopati 9 Februari tahun 2000 sekarang sudah kami sulap jadi lebih bersejarah lagi sebagai museum gitu ya. Museum titik nol Pasopati. Titik nol Pasopati adalah titik awal Pasopati di situ. Jadi saya merasa bergembira, senang dan pasti saya welcome.
silakan datang. Kapanpun, tidak hanya pas ulang tahun, tapi kalau pas ulang tahun ada seremonial, ada potong tumpeng, sungguh-sungguh saya merasa berbahagia, berbangga dan berharu biru. Selamat datang di tempat kami. Terima Oke, kasih. di Museum Titik Nol. Nah sebentar, saya ingin sedikit tahu tentang Museum Nol. Sudah ada perkembangan apa di sana nih? Perkembangannya makin sesak. Makin sesak. Iya, karena tempatnya belum berubah, tapi koleksinya makin bertambah gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti saya simpan dulu. Suatu saat nanti kan masih ada apa ya, pemekaran gitu, bisa mendatar, bisa menaik gitu. Tapi semuanya kan perlu Jerbasuki mobil gitu ya. Tapi nggak apa-apa, karena sebuah museum tuh yang diutamakan koleksinya ya, bukan. Jadi nggak apa-apa, saban hari datang dan sebagainya, kami simpan dulu, kami rawat. Tapi suatu saat nanti akan jadi besar, jadi luas, dan jadi apa ya, buka-buka dan disusukan. Dan itu diberikan jadi apa ya, jadi spot tourism gitu ya. Jadi nonton sepak bola Solo tidak hanya nonton sepak bola, tapi nonton museum gitu. Jadi ini kan museumnya juga edukatif itu. Karena moga-moga kami kuat menjaga itu. Saya ingin tahu 2 koleksi terakhir apa nih yang menjadi koleksi dari Museum Titik Nol ini? Ya, dari mana itu maksudnya? Seingat saya ada koleksi yang dua terakhir saja. Ada dari Kasar tadi, waktu dia ngirim 2 jersey, waktu dia di Dewa United, dan satu lagi di mana ya? Ada 2 dia, Sriwijaya. Sriwijaya. Dan itu lumayan legendaris. Kasar tadi, ya, terima kasih. Ya. Oke, ini asli Solo ya. Asli Solo. Ya. Pelatih asli Solo ya. Oke, jadi dalam sehari-hari ini sering menjadi salah satu sarana edukasi untuk pelajar-pelajar, Bung Mahyar ya? Iya, banyak. Ada anak-anak SD tetangga tuh sering jalan ke situ ya. Jadi memang ya saya ingin menanamkan apa ya, budaya nonton museum gitu ya. Karena museum ini makin hari makin tidak menarik gitu ya. Terus sebenarnya menarik di balik itu ini menarik. Ini gitu. tantangan ini Museum Titik Nol ini. Ya, agar menjadi menarik ini biasanya kan Bung Mahyar punya ide-ide yang kreatif gitu kan. Iya, harus jungkir balik. Jungkir balik gitu. Memang rencana mau dipindah tempatnya? Udah diperlebar. Diperlebar. Di situ juga. Harus di situ. Karena dan museum itu bersejarah sekali. Tempat itu lahirnya Pasopati. Dan kalau itu jadi museum itu dan ya bersejarah. Kayak apa ya, Pegangsaan Timur itu loh. Larian negara Indonesia Pegangsaan Timur. Artinya nanti puncak acara ulang tahun Pasopati Tumbengan siap digelar di Museum Titik Nol. Saya berharap ya, Mas Nani silakan datang sana. Saya berharap. Saya siap nyumbang. Ya, kalau Bung Is biasanya di mana sih untuk acara puncak Pasopati tahun-tahun sebelumnya gitu? Kalau tahun kemarin di tempat Mahyar, Mas. Oh, di Mahyar juga. Tapi juga ada beberapa korwil di gor masing-masing, karena kemarin ada batasan-batasan tidak boleh ada kerumunan banyak itu. Jadi kita juga menghargai aturan dari pemerintah, kita mentaati dan meriah lah juga. Malah untuk berbagai titik-titik mengadakan, bahkan komunitas-komunitas juga mengadakan. Dan kami berucapkan terima kasih kepada Pak Mayor dan kawan-kawan dahulu sudah membentuk Pasopati dan yang bisa menyatukan teman-teman Solo Raya lah ya, jadi saling mengenal. Solo, Sukoharjo, Klaten jadi satu gara-gara Pasopati. Jadi beda mungkin ada Pasopati ada, saya tidak mengira di sini, jadi nggak kenal sama Pak Mayor, nggak kenal sama siapa-siapa ya. Beruntung sekali ada Pasopati di kami. Nggak bisa mengudara di RRI jelas. Oh iya. Kalau bukan banyak manfaatnya. Bahkan yang saya ingat sampai sekarang itu gara-gara Pasopati, impian saya terwujud. Salah satunya impiannya apa nih? Menginjak rumput mana? Oh, gitu. Dulu kan kalau melihat sepak bola tuh cuma kapan saya bisa turun ke bawah. Akhirnya bisa. Suatu kebanggaan tersendiri lah, hanya sekedar menginjak. Sejak kapan kalau Bung Es ini bergabung dengan Pasopati? Saya ingat tahunnya. Masih kuliah Mas. Itu pertama kali saya waktu kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta itu gabung sama Kuda Hitam. Tapi simpatisan saya tidak jadi anggota. Tapi mulai masuk jadi pengurus 2014. 14 ya. Presiden Mas Bimo ya. Sampai saat ini ya. Oke, ini terakhir berarti jabatan tertinggi section ya. Wasekjen Mas. Wasekjen ya. Oke, Wasekjen ya. Almarhum Pak Anwar. Oh ya, tapi otomatis ya secara ex officio masuk sebagai section ya. Oke. Saya kan Mas Ahmad Ramdan. Ya, 23 tahun Mas Ahmad Ramdan. Ini momentum ini sangat tepat kalau kiranya di Sengkuyung karena 100 tahun persis juga akan masuk di tahun ini ya. Satu momentum yang sudah tidak
terlupakan kan adalah masuknya Liga 1. Walaupun Persis tertatih-tatih gitu kan. Dan ini berharap Madura United akan menjadi kado ya yang bisa dikalahkan nanti. Harapan kita seperti itu. Iya. Mas Ramdan melihat seperti apa 23 tahun Pasopati ini, Mas? 2014 kita meluncing satu buku, satu dekade Pasopati Pak Mayor di satu kafe. Yeah. Jadi kita mendiskusikan bagaimana kota sepak bola dan Pasopati itu satu entitas gitu. Jadi sepak bola tanpa Pasopati maka dia kehilangan makna gitu. Dan kota tanpa sepak bola juga kita jadi ahistoris gitu. Jadi satu dekade tentang bagaimana kota, klub dan Pasopati kita rilis di 2014. Hari ini kita sedang berdiskusi 2 dekade, 20 tahun, kurang lebih 10 tahun kemudian gitu. Jadi mesti harus ada banyak hal baru di 2 dekade ini. Satu itu yang penting. Yang kedua yang menurut saya paling penting adalah ada ekosistem baru dari perkembangan sepak bola di Kota Solo. Persis hadir dengan platform yang baru gitu, dengan bisnis, dengan infrastruktur, dengan daya topang yang luar biasa, dan itu saya pikir berimbas pada supporter. Bagaimana kemudian semua penggemar Persis yang salah satunya adalah Pasopati kemudian semakin eksis, semakin kreatif gitu. Karena dulu citra paling awal adalah menyebar virus perdamaian. Yeah. Saya masih ingat persis bagaimana semua jargon itu dirilis oleh Pak Mayor pada saat itu masih sangat muda. Iya, sekarang masih muda. Hanya rambutnya saja yang luar boleh. biasanya dan luar biasanya hari ini kita sadar di luar kemudian apa yang terjadi di peristiwa-peristiwa yang kurang menyenangkan, ada hikmah terbaik dari 20 tahun, 2 dekade Pasopati, yaitu islah supporter hampir di semua kelompok. Persija dengan Bogor, Persikabo kemarin, kemudian Persis dengan Solo dengan Jogja, dengan Semarang, dengan Sleman, Bantul, itu luar biasa. Tentu ini situasi yang harus diambil sebagai kado 2 dekade Pasopati sekaligus 100 tahun Persis Solo. Tentu kita harap ke depan, kita berharap ekosistem sepak bola kita jauh lebih bagus, lebih sehat, supporter juga semakin kreatif, dan lebih penting lagi, tahun ini kita akan mempersiapkan Piala Dunia. Solo menjadi salah satu tuan rumah. Saya pikir Pasopati harus ada di depan untuk menjadi tuan rumah bagi semua penggemar sepak bola di Indonesia. Bahkan dari dunia, Pak ya. Saya pikir itu. Ya, tapi harapannya Mas Ahmad Ramdan biasanya kan Pasopati ini hanya akan memberikan dukungan kepada tim yang bertanding di Kota Solo, terutama Persis. Untuk Piala Dunia ini memang harusnya terdepan begitu ya? Harusnya terdepan. Tidak pandang bulu siapa yang main. Terdepan untuk Indonesia. Iya, untuk Indonesia. Karena venue kita menjadi salah satu tuan rumah, itu yang paling penting, dan itu juga kenapa kemudian hari Liga di jadwal hari musim kompetisi hari ini kemudian Persis harus mau nggak mau harus pindah home base karena memang kebutuhan Solo menjadi tuan rumah dari salah satu venue, dan saya pikir tuan rumahnya bukan hanya Persis Solo, bukan hanya Manahan, tapi teman-teman Pasopati dan semua warga kota akan menjadi tuan rumah yang nyaman bagi siapapun yang datang ke kota ini. Oke, ya saya ke Mas Is lagi selaku sekjen. Mas Ahmad Ramdan memberikan harapan Piala Dunia itu harus juga totalitas buat Pasopati. Sudah pernah dibicarakan nggak untuk dukungan Piala Dunia salah satu venue di Kota Solo? Kalau dukungan itu bisa dikatakan tidak perlu diragukan ya. Apalagi ketika Indonesia main di Manahan, kemudian meskipun agak persahabatan, jadi otomatis totalitas, karena Pasopati kan menonton itu sesuatu hiburan yang menarik ya, di antara kesibukan pekerjaan ya. Jadi tetap otomatis kita akan berusaha menjadi tuan rumah yang baik, kita mensupport timnas Indonesia dengan maksimal, tanpa memandang itu dari mana, teman-teman akan kita sambut dengan pintu terbuka. Silahkan datang ke Solo untuk menikmati sepak bola di Manahan. Ya, yang sempat saya khawatirkan ini kan timnasnya tidak main di Manahan gitu kan? Iya kan? Ini kan tim tamu. Nah, ini menjadi tantangan bagi Pasopati, harus tetap total. Ya nanti kita komunikasikan karena kan kita juga belum tahu harapannya main di Manahan. Harapan dengan Mas Gibran juga berat seperti itu. Baru lobby. Tapi apakah bisa? Dia di Indonesia punya stadion yang lebih besar, masalahnya stadion GBK katakanlah.
Kalau main di GBK kita nggak masalah, karena kita juga sering ke Jakarta, away. Kita dengan Jakarta juga sering komunikasi, bahkan teman-teman kita ada, kita besar kita ada yang di sana, Pasopati Jakarta juga ada. Jadi main dimanapun kita nggak masalah. Jadi nanti dibagi, ada yang di Stadion GBK, kan ada 5 venue kalau tidak salah itu. Ya, dimanapun bermain timnas Indonesia, otomatis bagi kawan-kawan kita yang mungkin tidak terbentur dengan kesibukan yang sangat sibuk, yang bisa dilakukan mungkin akan melawat ke stadion yang untuk kandang Indonesia. Timnas ya. Tapi Manahan tetap jadi venue. Iya, Ama? harapan kita di mana? Oke, ya. Saya ke Bung Mayor. Ya, ini yang memang yang menjadi tantangan ini Piala Dunia, Bung Mayor nih. Selaku sesepuh Pasopati tentu ada harapan besar ya. Apa yang ini menjadi jati diri bagi kelompok supporter Pasopati. Yang menjadi tantangan kan timnasnya belum tentu kalau main di Manahan. Nah ini totalnya bagaimana kira-kira ya? Ya bagi saya nonton sepak bola bukan karena Timnas. tim Indonesia, timnas itu. Karena yang main di mana ini kelas-kelas dunia gitu. Betul. Itu jadi daya tarik gitu. Ya. Jadi jangan terpaku Pasopati harus timnas, enggak. Nanti yang Pasopati yang di Solo dari dalam boleh nonton di stadion mana. Nah itu kewajiban nonton di sana karena di situ ada tontonan yang berkualitas gitu. Itu kan luar biasa. Kita nggak jarang gitu ya. Jarang nonton pemain sepak bola kelas dunia. Ini kelas dunia loh ini. Gak main-main ini. Jadi ya kita sama-sama nonton. Dan saya kan publik Solo itu luar biasa gitu. Jangan tahu. Jadi publik Solo tidak hanya di Pasopati, banyak pengamat penonton yang suka pengen nonton sepak bola kualitas gitu loh. Jadi ya kita sama-sama buktikan bahwa Solo itu adalah kota yang ramah, kota yang peduli. Yuk nonton. Tidak harus timnas Indonesia. Kalau timnas Indonesia hal yang biasa nonton di situ ya. Tapi justru malah yang non Indonesia kita bisa nonton euforia, bisa nonton kelas-kelas mereka kan luar biasa. Ini jadi penyemangat kita gitu loh. Sekali-kali nonton kelas dunia ini seperti itu kelas dunia. Kelas dunia. Kelas dunia. Jadi ya kita semangatkan, kita gelorakan bahwa kita nonton sepak bola kelas dunia. Jangan hanya terpaku kelas tim Enas Indonesia gitu kan. Ya ini tugas kita. Kalau sampai stadion kosong nggak repot ini. Nah, itu yang repot kan. Nah. Meskipun ya berat tapi ya harus digelorakan semuanya. Bahwa pertandingan besok sangat-sangat menarik. Iya, itu kan. Walaupun U20 ya Pak Mayor. U20. Tapi kan kelasnya dunia. Hebat loh dikira. Iya. 20 sama dengan senior ya. Kita pun pemain 19 yang timnas 19 tahun itu. Ya, Ronaldo. Wah. Kuatnya. Oke. Marcelino gitu ya. Itu dari sekelas senior gitu ya. Betul, ya. Oke. Ya, Bung Ahmad Ramdan, kalau melihat eksistensi selama 23 tahun Pasopati ini seperti apa dari tahun ke tahun, dari tadi Anda katakan sejak tahun 2000 ada sejarah kelam barangkali. Sejarah kelam ini mungkin nanti Bung Hajar bisa sedikit kita. Ini Pak Ahmad Ramdan. Nah, saya waktu di Jogja diingatkan Mas Ramdan dulu. Waktu perusahaan tahun 2000. Nah, nanti sedikit cerita saja nanti. Kalau Bung Ahmad Ramdan seperti apa sama Ramdan? Saya pikir 2 dekade, 23 itu bukan waktu yang sangat pendek untuk membangun sebuah identitas dan kebanggaan. Tentu ada kekurangan, tentu ada banyak catatan yang bisa kita refleksikan bareng-bareng. Ada banyak capaian juga di situ. Tapi kata kunci ketika membayangkan persis 100 tahun, harusnya Pasopati juga harus bisa membayangkan dirinya menjadi 100 tahun sebagai penggemar sepak bola. Karena sebenarnya Pasopati dan Persis, kemudian siapapun yang menggemari Persis di kota ini, dia punya pondasi sebuah sejarah, kebudayaan, dan sepak bola ada di dalamnya, yaitu keberadaan Stadion Sriwedari di awal abad 19. Kota ini menjadi sudah sangat kosmopolit dengan keberadaan dan kultur sepak bola yang ada di dalamnya. Itu juga kenapa kemudian Persis itu menjadi salah satu pendiri PSSI. Dan itu salah satu pondasi yang paling krusial untuk memastikan bahwa kita kita bukan supporter ahistoris. Kita juga punya generasi-generasi masa lampau yang juga sudah mencintai sepak bola dan mencintai kota dengan sepak bola dan seterusnya. Jadi hari ini 20 tahun itu sebenarnya hanya penggalan bagian dari wajah kota di 20 tahun terakhir, tapi 50-100 tahun yang lalu juga ada penggalan yang lain, warga kota yang mencintai kota dengan sepak bola. Walaupun pada saat itu tentu bukan
bukan Pasopati, tapi keberadaan stadion, keberadaan Persis Solo di 1923 Sudah. itu kan sudah ada sebenarnya eksistensi penggemar sepak bola di kota ini. Baru 20 tahun terakhir kemudian formulanya kebentuk namanya Pasopati. Tapi bahwa kemudian ini menjadi fondasi penting dan tidak semua kota punya modal seperti ini gitu ya. Dan itu luar biasa. Jadi energi harus dijaga, kreativitas ini harus didorong, dan api untuk tetap menyemai perdamaian tetap harus dinyalakan. Dan itu tugas teman-teman semua. Oke, saya lagi ke Pak Mayor lagi. Pak Mayor selaku salah satu pendiri ya. Kalau selaku salah satu berarti banyak pendirinya Pak Mayor. Ada 20. 20? 20 ya. Iya. 20. Yang aktif katanya, yang sering dihubungi untuk dimintai masukan selain Pak Mayor siapa ini? Ya ada Mas Barmin, Mas Marmin, ya. Mas Bimo, Rio. Mas Rio yang presiden Pasopati? Betul, ya. Oke, Pak Mayor, sedikit saya flashback ke belakang. Tadi Anda katakan ada sejarah kelam, mungkin sedikit saja deh. Atau mungkin bisa cerita. Bukan hanya kelam, tapi juga membanggakan. Membanggakan. Ya, ada yang tur paling membanggakan mungkin ke Surabaya. Pada saat kami baru berusia 2 bulan sudah ditantang. Berani nggak kamu masuk kandang bonek? Oh gitu ya. Bonek kan zaman dulu kan wah, yang saya menakutkan itu ya. Iya. Tapi ya dengan pendekatan yang luar biasa, ternyata juga diterima dengan sukacita. Dan kami saat itu bisa berhasil mencarter 12 gerbong kereta api. Dan itu sungguh-sungguh. Itu awal mula Pasopati ya? Awal mula Pasopati, kami baru berusia 2 bulan. Pak Mayor ikut juga Pak? Harus ikut dong. Harus ya? Harus dong. Harus, jadi mencatat 12 gerbong kereta api dan sampai Surabaya diterima dengan sukacita. Karena apa? Sebelumnya kami juga menyambut para bonek di Solo gitu. Artinya apa? Sebenarnya sama-sama kok. Ini membanggakan waktu itu? Membanggakan. Jadi pada saat Persebaya bonek ke Solo, kami sambut muter di stadion mana? Victoria di Setelban itu ya. Artinya harapan saya, karena kami saat itu mewongke bonek, harapan saya kalau kami ke Surabaya moga-moga disambut dengan sama gitu. Akhirnya terbukti kami di sana juga sukacita dan sebagainya, bisa berdamai bersama, tidak ada masalah. Justru itu jadi sebuah pesta yang luar biasa. Betul. Itu yang membanggakan. Maka, yang tidak membanggakan sedikit barangkali. itu juga membanggakan. Kami waktu tur ke Jogja, di Jogja itu saat itu kan SM sudah degradasi, nggak ada penonton. Akhirnya Panpel sudah silakan berapapun orang Solo tanpa kuota datanglah ke Jogja. Gitu ya. Asal bayar, saya pasti bayar Pak. Akhirnya kami bisa menguasai stadion Mandala Kedah, memerah. Kami menduduki 3 atau 4 jam di situ merah total. Metal ya? Merah total. Itu tidak mungkin diulangi lagi itu. Itu juga membanggakan? Membanggakan, meskipun itu rusuh. Oh, rusuh. Sempat rusuh? Akhirnya betul, karena kami bisa menguasai stadion Manan, ya ada oknum supporter Jogja yang tidak rela melempari batu. Oke. Akhirnya kami dari keamanan kami ke lapangan hijau. Kayak itu udah. Nah, saat itu saya ingat Mas Ramdan ini. Saat itu kami sangat euforia soalnya nyanyi kami terlalu terlalu keras. Terlalu over itu. Nah, karena itu membahayakan, itu membahayakan. Akhirnya kami disekat, Pak, jangan nyanyi yang itu, nyanyi sudah 2 jam. Mas Ramdan yang tahun 2000 gitu. Iya. Masih di tahun 2000 yang tidak membanggakan, yang paling menohok waktu itu di Manahan. Akhirnya juga seminggu kemudian rusuh dengan Semarang. Itu dia. Semarang itu sampai bahkan teman kami namanya Pak Semi Lestari, Pak, itu harus dihukum 1 tahun. Oh iya. Ya, dan itu saya setuju dihukum. Itu apa salahnya Pak? Karena bakar mobil. Oh. Jadi memang dia dari rumah sudah punya masalah dengan keluarganya, tahu ada mobil kebalik, ada bensin yang netes itu ya. Dia buka, langsung mau melempar. Nah, polisinya juga keren. Nggak bukan pas saat itu. Dia pulang langsung. Harus dihukum itu. Ya. Setuju ya? Setuju. Dan, sudah anarkis gitu ya. Kami punya konsekuensi bahwa kami harus cari beasiswa untuk anaknya, sering besuk dan sebagainya, tidak apa-apa. Karena itu jadi biar jerah gitu. Nggak boleh sembarangan orang merusak. Nah, itu waktu itu di tahun 2000 juga awal-awal mula Pak Mayor jadi presiden ya? Ya, betul. Mungkin belum presiden, mungkin saat itu masih koordinator utama. Oh, masih karena belum ada pilihan. Oh iya, tapi sudah di depan posisinya ya. Betul lah. Oke, jadi itu memang tidak terulang setelah itu akhirnya ya. Rasanya sulit. Karena memang ada sebagian diproses secara hukum ya. Oke. Di pikiran saya satu ingin merespon kota ini ya. Sebentar lagi Kota Solo ulang tahun. Pertanyaan mau bikin apa ini?
Solo ke 278 ulang tahun Oh, iya? tanggal 17 Februari. Oh, berarti nggak lama lagi Nggak dong? lama lagi, tinggal 2 minggu lagi itu. Iya, Pertanyaan, apa sih yang bisa kita kerjakan? Apa ini? Ya. Ini sebuah pertanyaan yang menggelisahkan saya. Nah, Pak Mayor sudah ada ide belum untuk? Ide pasti itu udah saya mulai dengan festival jenang gitu. Oh ya. Festival jenang setiap tanggal 17 Februari datanglah ke Solo, akan berbagi jenang secara gratis. Dan besok akan diulang lagi di Ngasopuro. Datanglah ke sana, yuk kita makan jenang, aneka jenang Nusantara bala-bala di sana. Oke. Ya, Mas Amor Rondon akan menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ari. Ya, salam hormat Kak Gambar. Saya pikir bagian penting di Pasopati adalah ia bukan hanya tentang orang-orang yang mencintai sepak bola dan kota, tapi sebenarnya ada banyak prinsip-prinsip kemanusiaan yang dibagikan di sana. Ya. Ada kerja bakti, ada donor darah, ada berbagi bakti sosial, ada kerja-kerja kemanusiaan yang luar biasa. Artinya keberadaan Persis Solo itu kemudian merekatkan dan mengikat simpul-simpul warga kota untuk kemudian bersama-sama mencintai kota ini dengan beragam cara. Salah satunya adalah menjadi bagian dari kelompok supporter. Tapi yang lebih menarik kemudian, kelompok-kelompok supporter ini juga memicu kreativitas. Dari mulai berjualan kaos sampai ke shawl, sampai kemudian jualan makanan dan seterusnya. Karena sepak bola padanya menjadi salah satu kuncinya adalah ia menghidupi. Ia menjadi jangka panjang sebenarnya kita harapannya menjadi industri gitu. Artinya sepak bola bukan hanya menghidupi bagi para pemain bola, tapi juga menghidupi kita semuanya sebagai pecinta, apapun bentuknya. Termasuk ekspresi menonton bola dengan gembira, menghadirkan keluarga, anak-anak stadion, itu kan sebenarnya menjadi salah satu bentuk rekreasi warga kota di luar datang ke museum, di luar belanja ke mall, di luar nonton bioskop. Maka kota ini menyajikan salah satu aktivitas, salah satu pertunjukan sepak bola. Dan di negara-negara maju kita semua tahu sepak bola adalah hiburan. Kenapa? Karena ada industri di sana, ada bisnis, ada termasuk juga kemudian ada politik dan seterusnya. Tapi lagi-lagi kita sejauh ini juga sepakat bahwa sepak bola dan politik dua hal yang berbeda. Tapi selalu saja sering kita nggak bisa mengambil fakta, selalu tumpang tindih, selalu punya saling sengkarut dua persoalan itu. Tapi itu faktanya. Mungkin moga-moga ini bagian penting dari Pasopati berbenah ke depan. Persis Solo nggak 100 tahun, PSSI bakal punya ketua umum baru kan? Baru ya. Moga-moga tentu ini menjadi ekosistem yang baik bagi industri sepak bola Indonesia ke depan. Ya, sedikit melenceng, menyinggung masalah kongres ya, KLB gitu ya. Harapannya Mas Romdon selaku pemerhati untuk ketum mendatang nanti seperti apa? Kan sudah ada bayangan kira-kira nih sekarang. Udah bisa meraba-raba. Itu persis. Nah, oke, nggak apa-apa, kita sedikit melenceng dari itu, nggak apa-apa. Selaku pemerhati Mas Romdon. Ini sudah ada kira-kira bayangan. Tentu saya tidak tahu, saya tidak bisa punya preferensi satu figur, tapi saya bayangkan 20 tahun adalah proses yang panjang. Ya. Kita berharap pada generasi yang lebih baru, yang milenial, gitu ya, generasi yang kemudian akan menghadapi Persis Solo 100 tahun, dan suka tidak suka sebenarnya, mau nggak mau tadi disebut Pak Ari, kita juga akan berhadapan dengan realitas politik. Akan ada pemilu, kampanye di akhir tahun, pemilu di tahun depan. Saya pikir Pasopati harus bisa berdiri di atas semua golongan dan kepentingan. Yang lebih penting lagi, ekosistem sepak bola di Solo pelan-pelan berubah. Kita punya akademi Persis gitu ya, kita punya Elite Pro, kita punya Persis Women, kita punya kompetisi internal yang sedang digulirkan. Artinya ekosistem sepak bola pelan-pelan berbenah. Saya pikir ini juga jadi pekerjaan rumah untuk calon presiden Pasopati ke depan juga bisa merangkul dan mendorong dan memicu kreativitas pulang seperti ketika tahun 2000 Pasopati di launching, yaitu menularkan virus kreativitas. Oke. Saya pikir itu. Kalau Pak Mayor sendiri terhadap KLB, Pak Mayor seorang ketum dengan
supporter dah supporter. Kalau saya milih Erick Thohir. Wah, Saya kenal soalnya. tanpa tedek kaleng-kaleng ini. Saya yang lain saya nggak kenal. Kenal dan dekat itu ya. Ya bukan perasaan dekat tapi ya kenal lah. Dia Ya. beliau sering ke Solo gitu loh ya. Karena dia juga Ya ownernya Solo Persis Solo juga. orang sepak bola ya, Ya. punya klub di mana-mana ya. Betul. Dan masih muda. Gitu. Dan masih muda. Itulah yang sepuh-sepuh udah menepi aja lah gitu. Sudah saatnya sepak bola diurusi yang muda-muda lah. Pernah punya Inter Milan gitu ya. Liga Inggris divisi Terus 2 saya punya gitu. jersinya dia waktu dia. Oh iya di musim ada jersinya Erick Thohir. Jadi kenapa harus memilih yang lain itu? Wah, tim sukses kayaknya. Tim susah sama tidak. Oke, kalau menurut pandangan Anda seberapa pengaruh sih seorang ketum terhadap kegiatan Ya pengaruh. supporter? Ya sangat pengaruh tuh. Pengaruh ya. Pengaruh. Ya sebuah pemimpin ini kan bisa bikin baik dan bikin jelek gitu. Iya. Bukan-bukan yang ini jadi bikin baik gitu. Oke. Nah, Bung Is, Anda katakan ini adalah aksi terakhir ya di ulang tahun 2023 ini. Kepengurusan terakhir dari Pak Soti, betul ya? Kapan akan berakhir ini? Ya tahun ini 2023 ini akan ada kongres. Kita tinggal menunggu saja. Oh iya. Itu Bulannya belum? Sudah? bulannya belum, Belum ya? tapi rencananya dalam waktu dekat ini akan ada kongres. Tapi saat ini kita masih fokus di ulang tahun dulu. Oke. Jadi, biar tertata rapi lah, jadi tidak langsung potong-potong seperti itu. Ya, selama 2 tahun kepengurusan, 2 tahun betul ya? Iya. 2 tahun ya. Ini sudah mencapai target semua atau ada PR-PR yang masih belum dilakukan? Masih ada PR. Bisa Masih ada PR. bisa disebut mungkin salah satu krusial. Salah satunya yaitu PR lama sih mas, PR lama. KTA. Itu setiap kepengurusan tidak terselesaikan. Iya, belum tuntas terus. Ini kita juga cari formula seperti apa itu. Jadi kendalanya apa? Ya mungkin Padahal kan setiap saya liputan gitu ya, itu selalu dia mencanangkan ya KTA. Iya betul. Eksekusinya mas. Jadi akan ada beberapa kawan-kawan itu memang ada yang pribadinya tidak boleh diekspos secara umum karena kan ketika pembuatan KTA itu data pribadi harus didapatkan karena kan ada kerjasama dengan pihak lain juga. Jadi ya sudah kita pelan-pelan bahkan sampai hari ini masih ada yang belum jadi juga. Ini PR buat kita, semoga nanti di kepengurusan berikutnya PR ini ataupun PR yang menghantui kita terus ini bisa terselesaikan. Dari kemarin-kemarin seperti itu juga. Oke. Kalau dalam kongres ini ketua yang lama bisa terpilih, presiden yang lama bisa terpilih atau harus lengser? Menurut ADRT itu. Itu bisa 2 kali boleh. bisa 2 kali ya? lagi ya. Jadi bisa mencalonkan lagi saja ada. Tapi tidak tahu nanti besok seperti apa, kita belum ada gambaran kongresnya seperti apa. Ini sudah ada pembahasan sedikit kemarin saat pertemuan di pertengahan Januari, dan insya Allah malam Senin besok ataupun malam Selasa, minggu depan kita akan agenda pertemuan dengan Bapak dan para senior. Kita minta masukan para senior. Bagaimana Pak Supati berbenah lebih baik ke depan biar PR-PR yang belum terselesaikan, salah satunya KTA itu bisa segera terselesaikan, bisa selesai tidak menghantui kita. Tadi disampaikan dan karena kita mematuhi peraturan, kita semua rindu ingin datang ke Maguwarjo. Dibuka pintunya aja langsung penuh itu Gitu ya. Maguwarjo. Oke. Karena kan juga jarak dekat juga. Iya. Tapi ya kembali lagi kita supporter yang cerdas, kita supporter yang baik. Ada peraturan dan sudah diputuskan dari pihak keamanan. Harus ditaati ya. Harus taati. Kita juga menjaga nama baik, menjaga nama kita dan terutama menjaga nama baik Kota Solo. Oke. Itu yang paling utama. Ya, terakhir Bung Is, mungkin ada harapan di 23 tahun ya. Pak Supati sudah berusia saat ini, apa yang disampaikan? Ya, harapannya Pak Supati semakin jaya, jiwanya tetap Pak Supati. Mau seperti apa kondisinya, jiwa Pak Supati dan ke depan Pak Supati lebih baik lagi. Oke. Ya, Mas Romdon, apa harapan yang disampaikan? 23 tahun diawali dengan rusuhan massa di 98 dengan Jogja dan Solo di pertandingan ASEAN. Oke. 23 tahun Mataram Islam itu bergetar lihatnya. Jadi ada banyak kecintaan yang harus ada lebih banyak cinta yang dibagi,
harus ada banyak ego yang dipendam, dan mari kita merawat Solo, Jogja, Semarang, Sleman, Bantul, dan Indonesia bersama-sama dengan mencintai sepak bola. Saya pikir Itu ya. Oke. Terakhir Bung Mayor. Ya seperti jargon yang sudah kami luncurkan sejak tahun 2000. Ya. Pasopati itu revolusi citra baru supporter Indonesia. Harapannya memang saat itu memang stigma cap supporter itu memang buruk gitu. Jadi moga-moga kita sadar bahwa sudah saatnya kita harus bukan di zaman batu lagi gitu ya. Jadi sudah saatnya kita harus tadi menularkan virus perdamaian, persahabatan, persaudaraan. Itu lebih bagus, lebih humanis. Ya. Sepak bola itu hanya sebagai media saja bersama. Jadi sepak bola itu lebih mulia kalau kita bisa bertemu, berbeda kelompok, berbeda supporter, tapi bisa satu tribun itu kan sesuatu yang mulia. Dan jangan lupa kita Indonesia. Oke gitu ya. Nah, welcome kepada supporter-supporter yang lain di Indonesia. Setiap kali datang ke Kota Solo akan dimampir di Museum Titik Nol. Ya harapan saya begitu. Jadi museum itu jadi tempat media untuk silaturahmi. Jadi sebelum bertanding boleh, setelah bertanding dan sekarang sudah dimulai. Kemarin ada yang dari Madura, dari Bali United, dari supporter Bali sudah datang ke sana. Gitu. Dan ini menggembirakan saya, menyemangati saya untuk selalu merawat museum. Tetap welcome ya siapapun supporter yang datang ke Kota Solo ya harus mampir di harus. Museum Titik Nol ya. Termasuk ke Pasar Gede ya. Harus cari dawet dulu gitu. Cari dawet Ya. dan teh oplosan. Ya. Lenjongan itu keren. Lenjongan. Terakhir kayaknya dari Borneo ya waktu itu ya. Yang Ya, datang Makassar ya. Makassar PSM ya. PSM The Best Man atau ke Solo ya tadi ajak ke Pasar Gede menikmati sensasi kuliner Kota Solo, ada dawet, ada lenjong kan keren itu ya. Gitu ya. Oke.